Semangat dalam menghasilkan buah. Dan ini masih dalam serial gereja adalah rumah pengajaran. Amin. Semua anak Tuhan harus berbuah. Semua berkata saya harus berbuah. Tuhan mau kita semangat dalam mengikut Tuhan, tetapi lebih daripada itu Tuhan mau kita bersemangat dalam berbuah kepada Tuhan. Tuhan mau semua yang kita buat ada buahnya. Nah, saya berdoa mulai hari ini tidak ada kesia-siaan pada kita. Dalam nama Yesus tidak ada kesia-siaan pada kita. Sekali lagi dalam nama Yesus tidak ada kesia-siaan pada kita. Tapi semuanya efektif dan efisien bagi Tuhan. Semua tahu bahwa ada dua jenis buah. Yang pertama buah ke dalam. Buah ke dalam yaitu kesaksian perubahan kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Kesaksian perubahan hidup kita yang memuliakan Tuhan. Dan buah ke dalam ini ada satu namanya buah pertobatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau Anda sudah bertobat, saya sudah bertobat, berarti ada buahnya. Beda hidup kita dengan dahulu sebelum bertobat. Kalau dahulu kita hidup najis, sekarang kita hidup kudus. Kalau dahulu kita hidup dalam dendam dan sakit hati, kalau kita sudah bertobat, kita bisa hidup dalam pengampunan. Semua buah pertobatan itu perlu usaha. Tetapi semua buah pertobatan pasti akan ditolong oleh Roh Kudus. Kita harus isi hati kita dengan firman. Nah, saudara, begitu banyak saudara pelajaran motivasi saudara di mana-mana, di internet banyak, di mana-mana banyak coaching lah, mentor lah, segala macam. Itu semua tidak menjamin. Ada beberapa yang berhasil, kenapa? Karena mereka memberikan pelajaran itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tetapi kebanyakan tidak berhasil, kenapa? Sederhana, karena di situ hanya kekuatan manusia. Kenapa firman Tuhan begitu berkuasa? Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika saudara dengar firman, maka Allah membersihkan Anda. Amin. Amin. Dan kalau dia bersihkan kita akan keluar buah-buah pertobatan. Dikatakan kesambungannya nanti saudara, cara yang dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Amin. Amin. Itu sebabnya penting sekali mengisi hati dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, hidupmu bukan hanya tidak menghasilkan buah pertobatan, malah menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Matius 12 ayat 43 sampai 45 dikatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Maka ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dan Tuhan berkata kita jahat kalau kita sudah selamat, sudah lahir baru, tapi tidak mempunyai buah pertobatan. Angkatan yang jahat. Kenapa jahat? Karena tidak diisi dengan firman Tuhan. Tidak berbuah, kenapa? Karena tidak dibersihkan oleh firman. Tidak diisi dengan firman. Maka 7 roh jahat datang lagi, keadaannya lebih buruk daripada sebelumnya. Pak Pendeta, adakah orang yang bisa diselamatkan setelah keadaan begini? Ada. Alkitab berkata begini, termasuk juga si Maria yang daripadanya Yesus mengusirkan 7 roh jahat. Kemana roh jahat yang satu itu nggak tahu. Seharusnya 8 tapi 7. Banyak ahli Alkitab yang berkata Maria yang satu ini juga demikian. Sudah diselamatkan, tapi tidak mengisi hati dengan firman. Tapi Yesus bisa kasih kesempatan berikutnya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Ada beberapa laporan datang kepada saya dan berkata, Pak Pendeta, saya dengar ini. Tapi firman Tuhannya kok dangkal ya. Saya senyum. Dalam hati saya katakan terima kasih Tuhan. Nah, saya tidak berkata kita hebat, saya hebat, bukan itu yang mau saya katakan. Yang mau saya katakan begini.
Beberapa kali saudara, saya ajak anak-anak saya makan ke tempat-tempat di mana saya makan dahulu waktu saya SMA, SMU. Saya katakan ini dulu bakso nakku enak banget, lalu kami makan. Lalu kemudian anak saya berkata, apa enaknya Pak? Enggak, ini enak banget loh, saya katakan. Papa sama teman-teman sering datang kemari. Lalu kemudian anak saya berkata, kami udah rasakan apa enaknya Pak, maaf ya Pak ya, apa enaknya. Lalu saya pun mulai icip-icip. Iya ya, apa enaknya. Saya datangi orangnya, Mas ini baksonya ini kan, yang dulu di sini. Iya Pak, memang ini. Ada beberapa resep. Enggak Pak, dari dulu sama. Oh kenapa Pak? Enggak apa-apa, saya bilang. Lalu kemudian saya masuk ke mobil sama anak-anak. Nah, saya katakan, Papa nggak ngerti, tapi dulu enak. Lalu Tuhan berkata, kenapa itu beda? Sederhana. Karena seleramu udah berubah. Karena engkau sudah tahu yang lebih enak. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saya berdoa engkau tahu yang paling enak adalah mengikut Yesus. Sehingga ketika dunia tawarkan kepadamu, kau berkata, aku udah icip, nggak enak lagi. Narkoba datang padamu, kau berkata nggak enak lagi. Bisakah seorang yang angkatan yang jahat ini bertobat? Bisa. Amin. Penting sekali pengajaran. Semua berkata penting pengajaran. Supaya keluar buah pertobatan, amin. Maka oleh karena itu penting sekali ibadah raya minggu, karena di situ ada pengajaran. Saudara lihat baik-baik bahwa ibadah yang paling kuat pengajarannya inilah dia, ibadah para pemimpin, amin. Tetapi ibadah minggu kita tidak banyak, dalam arti kata saudara, feeling akan Roh Kudus ada di sana dan sangat kuat. Nah, saya mau beritahu pada saudara sedikit. Saya mau semua pengajar daripada training harus kuat. Kenapa? Saya bacakan dulu. Penting sekali ibadah raya minggu. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saya mau cerita kepada orang-orang tua terutama yang sudah terbiasa ibadah dari rumah sejak COVID. Amang, opung datang lagi ke gereja. Karena kebiasaan yang opung bangun itu tidak sesuai dengan firman. Izinkanlah cucumu ini bukan menasehati, tapi mengingatkan akan firman kepada opung yang cinta Yesus. Haleluya. Izinkanlah anakmu ini mengingatkan kepada orang tuanya yang dikasihinya. Anda tidak bisa terus-terusan ibadah dari rumah. Anda harus datang. Itu kebiasaan yang tidak baik dan tidak sehat. Amin. Kenapa? Karena dikatakan, marilah kita saling menasehati. Dan saya baru saja melakukannya. Izinkanlah. Dan kita tidak berbicara mengenai dalihan natolu. Kita tidak berbicara mengenai siapa ginting nomor berapa dan ginting nomor berapa, bukan. Kita tidak berbicara dari warna mana kau. Kita berbicara tentang firman Tuhan yang berkata saling menasehati. Kalau Tuhan gerakkan seseorang yang lebih muda daripadamu untuk menasehatimu, kalau itu dari Tuhan, terimalah dengan hati terbuka, mohonlah, karena Tuhan mengasihimu. Haleluya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saya ajak semuanya kita yang sudah ibadah minggu di gereja, tetap ibadah, dan yang belum kembali ibadah. Amin. Amin. Nomor 2. Entah kenapa saya digerakkan Tuhan mengatakannya. Kalau engkau selama ini tidak ada pelabuhan nakku, karena kemarin kau tertipu dalam masalah-masalah kita, maka saya mengundang kau kembali lagi ke rumahmu. Saya jamin kau diperlakukan berbeda dengan GKI dulu. Saya jamin engkau diperlakukan tetap sebagai seorang anak. Dan
dan bukan seorang pelayan. Karena anak yang hilang datang dan berkata, jangan perlakukan aku sebagai anak lagi, tapi jadikanlah aku salah seorang pelayan. Tidak, engkau tetap anak di Gereja Kemenangan Indonesia. Datanglah, amin. Izinkan saya berdoa bagimu, dan izinkan saya menyambut kepulanganmu, amin. Haleluya. Nomor 2, ibadah kelompok sel, penting. Kisah 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Jadi ada pengajaran di bait Allah, dan itulah dia saudara Eagle Class dan Lion Class. Nomor 3 ada pelatihan dan pengajaran. Ini juga dikatakan saudara dalam kisah 2 ayat 42 dan 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, saudara, jadi ada pengajaran di gereja, tapi ada pengajaran di rumah-rumah. Dengarkan saya baik-baik, saya mau ada beberapa pengajaran yang dasar disampaikan di kelompok sel dan juga di Eagle Class. Kenapa? Karena kita mau lebih jauh lagi. Kalau setiap hari Minggu saya harus cerita mengenai baptisan air, saya harus cerita tentang keselamatan jiwa, yang mana kita selipkan juga selalu. Amin. Amin. Tapi kalau setiap hari Minggu lalu kemudian saya harus cerita tentang keselamatan jiwa, baptisan air, baptisan Roh Kudus, lalu kemudian saya cerita lagi saudara mengenai kekudusan, saya cerita lagi saudara mengenai harus setia. Sayang, bisa kita nggak pulang sampai hari Minggu-minggu depannya. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya dalam kelompok sel harus kuat. Dalam training kita harus kuat. Saya tidak akan bicara hari Minggu tentang perpuluhan. Amin. Kenapa? Karena dalam training kita, dalam Eagle Class sudah dibicarakan mengenai perpuluhan. Dalam kelompok sel, pemimpin kelompok sel mengingatkan supaya kita semua memberikan perpuluhan. Amin. Itu gunanya Anda bukan sebagai burung beo yang mengulangi khotbah saya di kelompok sel Anda. Anda punya tugas amang, Anda punya tugas inang, Anda pemimpin, Anda sedang dipakai Tuhan untuk membangun sesuatu di kerajaan Allah. Come on, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan kita tidak berbicara mengenai kedudukan. Kalau saudara sudah berdiri, saudara di depan satu bangunan yang akan dibangun, dan di sebelah kanan saudara ada batu bata, di sebelah kiri saudara ada adukan semen, dan ada beberapa orang di situ. Katakan kita mau membangun pagar, kita mau membangun pagar. Lalu ada 10 kita, masing-masing jarak 3 meter. Sebelah kiri kita ada adukan semen, sebelah kanan kita ada batu bata, dan ada teriak, aku di sini sebenarnya apa? Aku kepala tukang atau tukang? Aku pinpro atau sekedar kuli? Tolong dulu seseorang jelaskan di sini. Tutup mulutmu dan mulai bangun pagar yang ada di depanmu. Boleh lebih semangat lagi? Karena saya tahu ada orang-orang yang demikian di gereja. Moncong banyak, tapi pagar di depannya tidak terbangun. Sementara ada orang lain yang dia mulai aduk semennya, dia ambil, dia taruh, dia ambil batu bata, dia taruh, dia ukur lagi, dia taruh, dia ukur lagi. Ya gak banyak omong. Sementara yang satu, ngapain kau kerja gak jelas kau di sini? Tahu kau kuliah atau apa? Gak tahu kan? Nanti kau gak terima gaji. Sayang, dengarkan baik-baik. Mandor punya mata dan dia tahu dari buahnya, dari hasilnya, bahwa yang di depanmu sudah terbangun pagar, sedangkan yang ngomong besar apapun tidak ada di situ. Dan pada akhir daripada hari itu, mandor akan tahu siapa yang perlu dibayar, siapa yang nggak perlu dibayar. Yang mengerti katakan amin. Aku kan bukan gembala sidang, aku kan bukan pemimpin kelompok sel. Oh, itu pekerjaan pemimpin sektor itu pekerjaan pelayan, koordinator. Sayang, tutup mulut,
bangun pagar yang di depanmu. Karena pada akhirnya Tuhan melihat hati. Dan dia lihat buah yang kau keluarkan. Dan dia akan mengupahi engkau luar biasa. Tuhan mau kesuksesan saudara semakin besar, supaya dengan kesuksesan yang baik yang Tuhan beri kepada saudara, saudara bisa memberkati sampai ujung-ujung bumi. Haleluya. Mengapa perlu pengajaran? Karena pengajaran membuat kita berhasil dan beruntung. Pengajaran membuat kita terhindar dari dosa dan berkenan kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 11, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ajaranmu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pengajaran memberikan perlindungan Tuhan kepada saudara. Yesaya 51 ayat 7 sampai 8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaran dalam hatimu. Janganlah takut apabila engkau diaibkan oleh manusia. Dan janganlah terkejut apabila engkau dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian. Dan ngengat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan daripada aku akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunanmu. Amin. Pengajaran dari Tuhan akan memberikan perlindungan Tuhan pada saudara. Amin. Nah, sekarang kita harus berhati-hati dengan pengajaran yang sesat dan pengajaran yang salah. Itu sebabnya kita harus tahu siapa yang mengajari kita. Ibrani 13 ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan pengajaran firman kepadamu. Perhatikanlah hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita melihat apa yang terjadi dari buah mereka juga. Saudara singkat cerita, saudara lihat pemimpin-pemimpin. Saudara lihat ada enggak Tuhan beserta dengan mereka. Dari mana saya tahu Pak Pendeta kalau ada Tuhan beserta dengan mereka? Sederhana, dari buahnya. Maleakhi pasal 2 ayat 6 sampai 9. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat dalam bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Amin. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang yang mencari pengajaran dari mulutnya. Itu sebabnya dialah yang menjadi utusan Tuhan semesta alam. Tetapi engkau menyimpang dari jalan. Engkau membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, dan kamu merusak perjanjian dengan imam firman Tuhan semesta alam. Maka aku akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. 2 batu timbangan. Gak bisa. Memandang bulu itu 2 batu timbangan. Amin saudaraku. Gak bisa. Itu jadi pada GKI lama dulu. Gak bisa. Gak boleh. Lihat baik-baik buahnya. Yang satu, banyak orang berbalik dari kesalahannya. Banyak orang yang dibangkitkan jadi pemimpin, bukan hanya sekedar bertobat. Karena perintah agung tidak berhenti pada bertobat, tetapi dikatakan apa? Ajarlah mereka, muridkanlah mereka. GKI yang benar adalah GKI yang memuridkan. GKI yang benar adalah GKI yang membangun gereja. Nah saudara, mohon maaf, angka gereja kita tidak bertambah sudah hampir 20 tahun. Malah berkurang. Dan itu harus diubah. Setelah COVID, saudara, kita mulai membuka beberapa cabang-cabang baru. Membangun beberapa gereja-gereja baru. Belum masif, tapi ini saya doakan, saya puasakan, saya mulai, dan saya akan ajari saudara dalam nama Yesus. Semangatlah memberitakan Injil. Semangatlah sampai menjangkau ke ujung-ujung bumi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, pengajaran yang salah menimbulkan perpecahan. Roma 16 ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kami waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Hindarkanlah mereka. Dengan cepat sekali, pengajaran yang paling aman selalu datang dari mana? Dari bapakmu sayang, bapak rohani. Saya bukan yang terhebat, ada banyak pendeta-pendeta lain yang mungkin lebih hebat dari saya di Indonesia ini. Kenapa? Sama seperti saya dan anak-anak saya. Mungkin saya jago dalam satu perkara, tapi saya percaya akan ada orang lebih baik dari saya. Saya jago dalam main musik, tapi saya tahu ada banyak orang yang lebih jago daripada saya main musik.
Saya jago bawa mobil. Tapi saya tahu ada banyak lagi orang di dunia ini yang bisa ngedrift lebih hebat daripada saya, yang bisa ngerally lebih hebat daripada saya, ngebalap lebih hebat daripada saya. Saya tahu dalam berenang, tapi saya tahu banyak atlet-atlet renang jauh lebih hebat bagi saya. Tapi satu perkara, Carissa Munte punya bapak namanya Gideon Munte. Amin. Amin. Dia bisa belajar balap dari orang lain, dia bisa belajar renang dari orang lain, dia bisa belajar memasak, bahkan dia bisa memasak, saya nggak bisa memasak, dia akan jadi lebih hebat daripada saya, dan memang puji Tuhan, itulah dia. Amin. Saya jago soal komputer, saya tahu coding, tapi sekarang saya rasa anak saya lebih jago daripada saya. Kenapa? Karena program-programnya sudah masuk ke Google Play Store. Dia jago coding anak saya, dua-dua, James dan Carissa. Dan setelah dia jago demikian, dia tidak berkata, "Papa, sekarang kami lebih hebat. Sampai di sini saja kontrak sebagai papa." Karena ada orang-orang baru tadi, saya bicara dengan Pastor Geren, mengantar dia pulang tadi, dia berkata dia sangat kecewa dengan satu orang pendetanya yang menganggap dirinya sudah cukup hebat dan meninggalkan gerejanya. Dia ngomongnya gini loh bro, beda ternyata. Ternyata dia mau bangun gereja baru sendirian. Saya nggak tahu mau berkomentar apa. Tapi orang yang mendatangkan sakit hati, orang yang mendatangkan perpecahan, nakku, itu pengajaran yang salah. Yang setuju katakan amin. Nomor 1, pengajaran paling aman selalu datang dari bapak rohanimu. Nomor 2, pengajaran yang paling aman selalu ada di rumah rohanimu. Amin. Amin. Mungkin di luar rumah sana akan diajari padamu saudara, garpu sebelah kanan, sendok sebelah kiri. Tapi kalau di rumahmu diajari garpu sebelah kiri, sendok sebelah kanan, gak usah tanya yang mana yang benar, di rumahmu yang benar. Haleluya. Bagaimana kalau rumah saya salah Pak Pendeta? Sudah dibuktikan di GKI, Tuhan sayang di GKI, Tuhan akan urus. Sudah dibuktikan dari firman Tuhan, Abraham jelas salah, dia jual istrinya, tapi ketika Sarah patuh, Tuhan yang membela Sarah. Tuhan goncang satu bangsa besar demi menyelamatkan Sarah. Tuhan siap untuk menggoncang apapun kalau kita bersehati. Satu pengajaran, kita keluar sama-sama dan kita menangkan Indonesia. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa, angkat tangan saudara dalam nama Yesus. Semua memiliki buah-buah pertobatan. Tidak ada lagi yang kembali kepada pelanggaran dan dosa-dosa. Semua diobatkan oleh firman. Semua diobatkan oleh kasih Tuhan. Semua cinta akan pengajaran firman. Mengejar pengajaran yang benar. Tidak tertipu oleh angin pengajaran yang salah. Berani berkorban untuk mendapatkan pengajaran yang benar. Dalam nama Yesus, jadilah, jadilah, jadilah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.